Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bikin Milan kalah dari Inter, Ibrahimovic minta maaf. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyatakan Zlatan Ibrahimovic meminta maaf atas kartu merah yang diterimanya saat melawan Inter Milan di perempat final Coppa Italia 2020-2021. Kartu merah Ibrahimovic menyebabkan Milan kalah 1-2 dari Inter sehingga gugur dari Coppa Italia. Zlatan Ibrahimovic meminta maaf, seperti seorang juara yang hebat, layaknya dia. Dia sedikit terlalu bernafsu untuk membantu tim, ujar Pioli mengutip dari Football Italia. Tidak mudah untuk tetap berada di dalam permainan ketika kehilangan seorang pemain. Tekanan dari Inter sangat kuat, tambah Pioli. Kenapa Ibrahimovic serang Lukaku pakai kata voodoo? Zlatan Ibrahimovic melontarkan kata voodoo saat terlibat cekcok dengan Romelu Lukaku. Ucapan Ibrahimovic itu sempat dianggap bagian dari aksi rasial. Tetapi Sky Sport Italia melaporkan bahwa perwakilan Milan meyakinkan Ibrahimovic tak bermaksud seperti dugaan itu. Kalimat Ibrahimovic diyakini merujuk kutipan dari pemegang saham utama Everton, Farhad Moshiri, yang mengatakan pada Januari 2018 bahwa Lukaku telah menolak kontrak baru karena pesan voodoo. Dia bilang ia sedang berziarah di Afrika atau di suatu tempat dan dia punya voodoo dan dia mendapat pesan bahwa dia harus pergi ke Chelsea. Namun Lukaku membantah hal tersebut. Dia pada akhirnya tidak bergabung dengan Chelsea, melainkan ke Manchester United yang di sana ada Ibrahimovic. Matteo Musacchio resmi berseragam Lazio. Bek buangan AC Milan Matteo Musacchio akhirnya mendapat pelabuhan baru usai resmi bergabung tim asal ibu kota Italia Lazio. Musacchio bergabung Lazio dengan status bebas transfer dari AC Milan. Hal ini lantaran kedua klub sepakat kepindahannya tak memakan biaya, mengingat kontrak bek berusia 30 tahun tersebut hanya menyisakan 6 bulan. Matteo Musacchio sendiri dikabarkan nantinya akan diikat selama 2 musim oleh Lazio pasca kontraknya berakhir bersama AC Milan. Resmi, Arsenal datangkan Martin Odegaard. Klub Liga Inggris Arsenal resmi mendatangkan satu pemain baru sebagai pengganti Mesut Ozil, yakni Martin Odegaard dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin ini. Melansir dari laman resmi klub, pada Rabu 27 Januari disebutkan bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut akan menjadi bagian skuad Arsenal dengan status pinjaman hingga akhir musim. Menariknya, sepanjang tampil dengan seragam Arsenal nanti, Martin Odegaard akan mengenakan nomor punggung 11, angka yang sebelumnya digunakan Mesut Ozil sebelum dirinya hengkang ke Fenerbahce. Dengan kedatangan Martin Odegaard, diharapkan lini serang Arsenal bisa kembali kreatif dan mampu membuka kembali keran gol mereka yang sempat seret dalam beberapa pertandingan. Arteta tak tahu kapan Aubameyang kembali bermain. Pierre-Emerick Aubameyang sepertinya masih akan lama absen dari tim utama Arsenal, sebab manajer Mikel Arteta saja tak tahu kapan Aubameyang kembali. Aubameyang memang sudah absen di 2 laga terakhir Arsenal saat menghadapi Southampton di Piala FA dan Liga Inggris. Pierre-Emerick Aubameyang sejatinya dalam kondisi fit 100%, tetapi Arsenal harus membiarkannya absen sementara waktu karena persoalan pribadi. Arteta selaku manajer The Gunners tak tahu kapan Aubameyang bisa kembali main. Kami harus memberikannya waktu, kita lihat saja. Saya tidak punya banyak informasi soal perkembangannya sejauh ini. Semoga saja semua baik-baik saja, ujar Mikel Arteta. Salam perpisahan Odion Ighalo buat Manchester United. Odion Ighalo telah mengucapkan salam perpisahan kepada Manchester United lewat unggahannya di Instagram dengan menekankan bahwa waktunya di Old Trafford akan selamanya ia kenang. Seperti diketahui, durasi pinjaman penyerang Nigeria itu dengan United akan berakhir pada 31 Januari mendatang dan kemudian bakal pulang ke klub asalnya Shanghai Shenhua di Tiongkok. Dalam unggahannya, Ighalo tak lupa berterima kasih kepada pihak klub yang telah membuat waktunya berkesan. Dortmund siap Lego Sancho.
Borussia Dortmund dilaporkan menghadapi potensi flash sale para pemain bintangnya jika klub Jerman tersebut gagal lolos ke Liga Champions atau lebih buruk lagi, gagal lolos ke kompetisi Liga Eropa. Dilansir dari Daily Mail, menurut Bild, Dortmund bisa kehilangan setidaknya 30 juta euro bila mereka gagal berebut tiket ke Liga Champions. Sebagai gantinya, Di Borussen siap melego beberapa pemain bintangnya. Salah satu pesepak bola yang masuk daftar jual adalah target transfer Manchester United, Jadon Sancho. Dortmund dikabarkan akan melepas pesepak bola 20 tahun ini dengan nilai pasar 100 juta euro bila gagal lolos ke kompetisi Eropa. Angka tersebut tentunya menjadi angin segar bagi The Red Devils, yang mana sebelumnya angka pelepasan Sancho mencapai 122 juta euro. Luka Jovic ungkap hal yang buatnya kesulitan selama di Real Madrid. Striker Real Madrid Luka Jovic mengungkapkan hal yang dia rasa membuatnya kesulitan selama bermain di Spanyol. Dalam 32 pertandingan lintas ajang baik pada musim 2019-2020 maupun 2020-2021, Jovic hanya mampu membukukan 2 gol untuk Real Madrid. Setelah kembali ke Jerman bersama Frankfurt, Jovic pun kembali mampu tampil terengginas dengan mencetak 3 gol dalam 3 penampilan di Bundesliga sejauh ini. Menurut Jovic, dirinya tidak bisa tajam di Real Madrid karena tidak mendapat menit bermain yang cukup. Selain itu, Jovic juga menyebut masalah cedera telah mempengaruhi penampilannya di atas lapangan. Atlanta versus Lazio, 10 pemain Ladea kalahkan Biancocelesti 3-2. Babak perempat final Coppa Italia 2020-2021 mempertemukan Atlanta versus Lazio di Stadion Atleti Azzurri de Italia Rabu 28 Januari. Ladea menang tipis dengan skor 3-2. Atlanta membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-7 melalui gol berat Jim City. Namun Lazio membalikan keadaan melalui 2 gol yang dicetak oleh Vedat Muriqi di menit ke-17 dan Francisco Acerbi di menit ke-34. Atlanta menyamakan skor di menit ke-37 melalui Ruslan Malinovski. Pada menit ke-53, Ladea harus bermain dengan 10 pemain setelah Jose Luis Palomino melanggar Manuel Lazzari. Walau dengan 10 pemain, Atlanta berhasil mengungguli Lazio melalui gol Alexei Miranchuk di menit ke-57. Dengan hasil ini, Atlanta berhasil lolos ke babak selanjutnya. Juventus versus PAL, Bianconeri menang telak 4-0. Juventus versus PAL berlangsung di Allianz Arena. Bianconeri tampil tanpa kesulitan melawan tim dari Serie B ini. Di babak pertama, Juventus memimpin 2-0 lewat gol-gol Alvaro Morata di menit ke-16 Atalanta needs to be again. It's Morata. dan Gianluca Frabotta di menit ke-33. Pick the right pass. Fagioli leaves it for Botta. 2 gol lainnya dicetak selepas turun minum lewat Dejan Kulusevski di menit ke-78 dan Federico Chiesa di penghujung laga. Juventus pun berhasil melaju ke semifinal. Di sana, si Nyonya Tua bakal menantang Inter Milan. Bantai Valencia, Sevilla lolos ke perempat final Copa del Rey 2020-2021. Dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan, Sevilla memang tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya, mereka bisa melumat Valencia dengan 3 gol tanpa balas. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Luuk de Jong di menit ke-20. Teve 3 temporadas em Portugal no Sporting e o golo! Gol kedua De Jong di menit ke-33. Na área, outra vez o remate e o golo! Dan Ivan Rakitic di menit ke-38. Rakitic, chapéu e o golo! Que golaço! Berkat kemenangan tersebut, Sevilla pun berhasil lolos ke babak perempat final Copa del Rey 2020-2021.
Rayo Vallecano versus Barcelona sempat tertinggal, Messi dan kawan-kawan menang 2-1. Bermain di Stadium Vallecas, Barcelona dibuat kerepotan sejak menit pertama. Vallecano bermain menekan dan mampu menyulitkan Barca. Namun tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua, Barcelona sempat tertinggal. Fran Garcia membawa Vallecano memimpin 1-0 pada menit ke-63. O Raio Vallecano pode ser perigoso, Neto na defesa, mas sobra para Fran Garcia. Dan Barcelona baru bisa membalas di menit ke-71 lewat Lionel Messi. Já a bandeirola ainda, o francês oferece a Messi, vai lá para dentro e... Kemudian Frenkie de Jong memastikan pasukan Ronald Koeman berbalik unggul 2-1 di menit ke-80. Então a bola para Jordi Alba, Frenkie de Jong pode dar a cavalhada no marcador e está dada pelo Barcelona. Skor bertahan hingga laga bubar. Barcelona pun maju ke perempat final Copa del Rey. Chelsea versus Wolves, The Blues imbang 0-0 warnai debut Tuchel. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea dipimpin Tuchel untuk pertama kalinya. Pelatih asal Jerman itu merupakan pengganti Frank Lampard. Selama 90 menit, Chelsea tampil menekan Wolves. It's going to come backwards to Ziyech, teed up to the edge there in a curling effort. Namun tidak ada gol tercipta dan skor berakhir 0-0. Hasil itu membuat Chelsea berada di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris dengan 30 poin dari 20 laga. Adapun Wolves tertahan di peringkat ke-13 dengan 23 poin. MU versus Sheffield, setan merah dipermalukan tim juru kunci. Pekan ke-20 Liga Inggris 2020-2021 mempertemukan MU versus Sheffield. Pertandingan digelar di Old Trafford. Sheffield mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-23 melalui Kane Bryan. Swinger into the penalty area and it's glanced off the post and it's gone in. Keunggulan The Blades 1-0 atas MU bertahan hingga babak pertama usai. Harry Maguire menyamakan kedudukan di menit ke-64. From the left-hand side into the box and a diving header and it's Harry. Namun Sheffield kembali unggul berkat gol Oliver Burke di menit ke-73. Clyde, infield it comes to Burke. Oh, and he's hit it and it's gone in off the underside. Pertandingan tuntas untuk kekalahan MU 1-2 dari tim tamu. Dengan hasil ini, MU gagal mengkudeta puncak klasemen Liga Inggris dari Manchester City dan tertahan di posisi kedua dengan 40 poin. Sementara itu, Sheffield belum beranjak dari juru kunci dengan 8 poin. Sengit, Everton versus Leicester City tuntas 1-1. Everton versus Leicester berlangsung di Goodison Park. Tim tuan rumah unggul duluan di paruh pertama lewat James Rodriguez. No, back with Rodriguez though. He gets a shot away brilliantly and Everton. The Foxes baru bisa membalas di babak kedua. Gol Youri Tielemans membuat Leicester berhasil pulang dengan 1 poin. Youri Tielemans, he got the shot away. Hasil imbang ini membuat Everton gagal masuk ke 4 besar. The Toffees masih di posisi ke-7 dengan 33 poin dari 18 laga dan Leicester ada di urutan ketiga dengan 39 poin dari 20 pertandingan. Luka Modric segera teken kontrak anyar di Real Madrid. Luka Modric nampaknya masih akan melayani Real Madrid lebih lama. Sang gelandang diberitakan akan segera menaikkan kontrak baru di skuad Real Madrid. Hal itu disampaikan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Sejak awal Modric memang enggan berpisah dengan Real Madrid. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia merasa masih bisa berkontribusi untuk Real Madrid. Ia juga punya angan untuk pensiun di Madrid. Itulah mengapa ia selalu menanti tawaran untuk memperpanjang kontraknya di Madrid. Manchester City sepakat lepas Eric Garcia ke Camp Nou. Barcelona disebut sudah melakukan beberapa upaya untuk memboyong Eric Garcia dari Manchester City, namun selalu gagal. Ini kabar bagus diungkapkan oleh Victor Font. Ia mengklaim Manchester City sudah bersedia melepas Eric ke Barcelona dengan harga miring sebelum bursa transfer Januari 2021 ini berakhir. Kabar bagus dari Font tak berhenti sampai di situ. Ia mengklaim Eric siap tak digaji selama beberapa bulan demi meringankan beban Barcelona. Jesse Lingard menuju West Ham United. Jesse Lingard kabarnya akan menuju pintu keluar dari Manchester United.
Dilansir Sky Sport, MU dan West Ham kabarnya sedang bernegosiasi saat ini. Namun belum ada keputusan soal transfer Lingard. Jika terwujud, maka akan ada ruang bagi Lingard. Dengan begitu, pemain 28 tahun itu bisa menyelamatkan penampilannya musim ini sekaligus bereuni dengan Moyes yang sempat melatihnya di MU. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!